Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Enrico Aditya Nugraha dengan NIM 19106011116. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja lapang kami dalam bentuk artikel. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Najmuddin Berlian Firdaus dengan NIM 19106011107. Nah, kemudian dengan saya sendiri Enrico Aditya Nugraha. Kemudian yang terakhir ada Rivian Agasa dengan NIM akhir 1114. Nah, di sini kelompok kami mengambil judul yaitu strategi pemasaran produk hasil pertanian organik pada studi kasus Gubuk Lazaris di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada penelitian ini kelompok kami menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk subjek penelitian atau narasumber yang akan digali informasinya terdapat 3, yaitu yang pertama penanggung jawab dari Gubuk Lazaris, kemudian yang kedua ada pengelola lahan pertanian di Gubuk Lazaris. Mengapa pengelola lahan pertanian akan digali informasinya? Dikarenakan di Gubuk Lazaris itu terdapat beberapa subsistem, itu ada peternakan, kemudian ada pertanian, ada perkebunan, dan lain-lain. Maka kami akan menggali informasi dari narasumber pengelola di lahan pertanian Gubuk Lazaris. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada petani atau karyawan di Gubuk Lazaris dari lahan pertanian tentunya. Kemudian untuk prosedur penelitian yang kami jalani yaitu meliputi melakukan perencanaan yang awal. Kemudian tahapan yang kedua, kami menyusun instrumen penelitian. Untuk kami lakukan wawancara dengan narasumber yang terkait. Kemudian selanjutnya kami melakukan studi eksplorasi dengan melakukan wawancara dengan narasumber berdasarkan instrumen penelitian yang telah kami rancang sebelumnya. Oke, kita lanjut next. Oke, latar belakang. Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdapat sebuah tempat pertanian organik yang bernama Gubuk Lazaris. Tanaman yang dibudidayakan di Gubuk Lazaris ini adalah komoditas beras organik, komoditas sayuran yang merupakan jenis produk pertanian organik yang disukai oleh masyarakat. Kemudian pertanian organik Gubuk Lazaris ini juga merupakan pelopor petani di Desa Sambirejo agar mengganti pertanian konvensional menjadi pertanian organik. Nah, dalam implementasinya, pertanian organik di Gubuk Lazaris ini menemui beberapa kendala atau masalah. Nah, di antaranya yaitu terkait manajemen pemasarannya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini kelompok kami memiliki tujuan diantaranya yaitu yang pertama untuk mengetahui kegiatan usaha tani di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kemudian yang kedua untuk mengetahui alur pemasaran di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui strategi pemasaran atau marketing mix Gubuk Lazaris di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, kemudian kita lanjut next.
kegiatan usaha tani di Gubuk Lasaris di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, usaha tani yang dikembangkan di pertanian organik Gubuk Lasaris ini bermacam-macam. Yang pertama mulai dari kegiatan budidaya hingga kegiatan proses pasca panen pertanian, peternakan, dan produk sampingan. Komoditas yang dibudidayakan di Gubuk Lasaris ini bermacam-macam. Mulai dari pertanian, yang pertama itu produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha tani ini. Yang pertama ada variasi beras organik, ada beras merah, beras hitam seperti itu, dan ada kedelai, jagung, dan berbagai macam sayuran organik. Dan yang kedua ada peternakan dan perikanan, itu meliputi sapi yang akan diambil susunya, susu perah, dan kambing itu juga susu dan dagingnya, ayam, telur dan dagingnya, dan bebek dan lele. Dan yang ketiga ini Gubuk Lasaris juga memiliki produk sampingan, yaitu pupuk kascing dan maggot. Nah, selain itu dari uraian narasumber yang kami dapatkan dijelaskan bahwa kegiatan usaha tani panen di Gubuk Lasaris masih menggunakan teknik manual atau tradisional. Nah, dengan kegiatan meliputi yang pertama seperti pemetikan, itu dibantu oleh beberapa karyawan menggunakan alat seadanya dan tidak menggunakan mesin atau alat modern. Dan yang kedua pada kegiatan pasca panen pertanian organik di Gubuk Lasaris ini masih baru menggunakan teknologi, yaitu selepan ketika hendak melakukan penyelepan padi. Nah, kemudian kita lanjut next ke slide berikutnya, yaitu ada alur pemasaran produk hasil pertanian organik di Gubuk Lasaris, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih pemasaran itu, pemasaran merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan keinginan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran yang bebas atas produk atau jasa yang bernilai dengan orang lain. Nah, di sini terdapat alur pemasaran produk hasil pertanian di Gubuk Lasaris. Yang pertama produsen, yaitu Gubuk Lasaris sendiri akan menyalurkan ke Paroki Santo Yosef Kediri di gereja. Kemudian dari Paroki Santo Yosef Kediri baru akan disalurkan ke konsumen. Nah, alur pemasaran yang terjadi di Gubuk Lasaris yaitu ada selain penjelasan di atas, yaitu langsung dari produsen ke konsumen yang membutuhkan, di mana saluran ini digunakan untuk konsumen yang datang secara langsung ke lokasi atau tempat produksi, atau konsumen dapat order atau melakukan pemesanan melalui telepon atau WhatsApp. Nah, di alur pemasaran ini jadi dari pihak Gubuk Lasaris akan menstok kebutuhannya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah ditanam sebelumnya. Jadi apabila konsumen
tidak mendapatkan produk yang diinginkan ketika hendak datang langsung ke Gubuk Lazaris, itu merupakan resiko dari konsumen karena tidak menelpon atau memberikan kabar lewat WhatsApp tentang produk yang diinginkan. Jadi Gubuk Lazaris hanya menstop produk sesuai dengan apa yang ditanam sebelumnya, seperti itu. Nah, juga terdapat alur pemasaran seperti yang saya jelaskan barusan dari produsen yaitu Gubuk Lazaris ke Paroki Santo Yosef Kediri, kemudian ke konsumen. Nah, perlu diketahui bahwa dari produsen Gubuk Lazaris menuju Paroki Santo Yosef Kediri itu menggunakan kendaraan pribadi yang terdapat di Gubuk Lazaris, seperti itu. Kemudian next slide. Nah, strategi pemasaran atau marketing mix produk hasil pertanian organik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, apa itu strategi pemasaran atau marketing mix? Nah, strategi pemasaran atau marketing mix merupakan serangkaian tindakan atau cara yang digunakan oleh pebisnis untuk menjual produk atau layanan kepada sasaran pelanggannya. Strategi pemasaran atau marketing mix pada penelitian ini kita menggunakan konsep 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Oke. Nah, dalam sektor strategi pemasaran, Romo Jawari mengambil sebuah strategi dengan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Nah, kemudian juga melakukan pemasaran melalui sosial media seperti WhatsApp group, Facebook, dan YouTube, dengan memberikan harga yang tidak terlalu jauh antara produk non-organik dan produk organik. Tujuannya tidak menjual atau memberikan harga terlalu jauh untuk menarik daya tarik masyarakat yang ingin membeli produk organik dari Gubuk Lazaris. Jadi tidak ada kesetimbangan harga yang begitu jauh antara produk organik dan produk non-organik. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal-awal mengenai pengertian dan konsep 4P, yaitu product, price, place, and promotion, saya akan sedikit menjelaskan terkait strategi pemasaran dengan konsep 4P yang terjadi di Gubuk Lazaris. Baik, yang pertama, produk yang dijual paling laku di Gubuk Lazaris yaitu beras organik dengan kemasan 2 kilo serta susu sapi varian rasa berbentuk botol 350 ml. Nah, beras organik yang dijual di Gubuk Lazaris ini sekitar 40.000 per 2 kilo. Nah, kemudian untuk susu sapi dijual dengan harga 5.000 per 350 ml atau per botol. Nah, kemudian seluruh kegiatan usaha tani dan pembuatan susu barusan itu dilakukan di Gubuk Lazaris sendiri yang berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kemudian untuk promotion itu Gubuk Lazaris melakukan promosi dengan setiap 100 pembelian botol susu akan mendapatkan bonus sekitar 5 botol susu. Dengan ketentuan jika ingin atau akan menjual
produk susunya kembali kepada konsumen. Diharapkan tidak menjual harga terlalu jauh dari harga yang telah ditetapkan oleh Gubuk Lazaris, seperti itu. Bauran pemasaran ini mengintegrasikan kekuatan produk, kemudian keunggulan harga, kemampuan saluran distribusi, dan mengimplementasikan strategi promosi dalam menghadapi suatu persaingan di dunia bisnis. Oke, dan next slide, penutup. Gubuk Lazaris, yang pertama, Gubuk Lazaris masih menggunakan alat tradisional dalam hal budidaya. Hanya saja saat proses penggilingan padi atau penyelepan padi menggunakan alat modern seperti alat seleb padi. Nah, produk hasil pertanian Gubuk Lazaris memiliki kualitas yang baik karena melalui proses sortir sebelum dipasarkan ke konsumen. Nah, kemudian poin yang kedua, dalam memasarkan hasil produksi, Gubuk Lazaris langsung memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya perantara. Konsumen yang ingin membeli bisa langsung datang ke tempat produksi, yaitu Gubuk Lazaris sendiri yang berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lalu juga ke gereja paroki Santo Yosef Kota Kediri, atau juga dapat melakukan pemesanan melalui sosial media seperti WhatsApp dan Facebook. Dalam sektor strategi pemasaran, kemudian poin yang ketiga, Romo Jawari memberikan harga yang tidak terlalu jauh dengan produk non-organik, sehingga dapat menarik daya tarik masyarakat yang ingin membeli produk organik dari Gubuk Lazaris. Kemudian melakukan promosi dari mulut ke mulut dan sosial media seperti WhatsApp group, Facebook, dan YouTube. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih mengerti produk dari Gubuk Lazaris dan menambah jumlah konsumen. Nah, di sini terdapat dokumentasi atau foto ketika kelompok saya sendiri dan Najabudin Berlian Firdaus melakukan foto dengan Romo Jawari yang difotokan oleh karyawannya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.